Kembali di CEO Talk, kita masih bersama dengan CEO PT Integra Indo Kabinet, Halim Rusli. Pak Halim, ini di awal kita ngomongin banyak tentang pasar ekspor. Apakah memang sejak awalnya Integra itu dibangun untuk membidik pasar ekspor atau bagaimana? Kami berusaha untuk selalu mendiversifikasikan pasar, Pak. Tetapi sejalan dengan perkembangan, kami melihat bahwa pasar domestik ini masih sangat fluktuatif, di mana kadang naik, bisa turun. Nah, sedangkan kalau di pasar ekspor, khususnya Amerika, demand-nya cukup besar sekali di situ, Pak. Jadi kami mengalokasikan porsi yang lebih besar untuk pasar Amerika. Nah ini kalau kita bicara soal pasar internasional, artinya persaingan juga persaingan internasional dong. Betul. Nah ini apa yang menjadi competitive advantage-nya dari Integra sehingga pada akhirnya buyer atau konsumen itu mau memilih produk-produk Integra menurut Anda? Ya, tentu kalau kami melihatnya adalah potensi resources yang ada seperti bahan baku. Indonesia diberkati dengan natural resources yang luar biasa banyak, khususnya kalau di perkayuan, boleh dikatakan sangat melimpah. Kemudian faktor kedua adalah sumber daya manusia. Di sini pengadaan daripada pekerja untuk industri yang terkategori sebagai labor intensif ini sangat banyak. Dua faktor ini merupakan satu strength points untuk kita siap untuk bersaing di dunia internasional. Memang kita tinggalnya di desa, saya sering kali menyampaikan ke teman-teman tinggal di desa, tetapi kita harus juga kualitasnya internasional. Gitu. Jadi, ini orang desa yang geraknya global ini Pak ya? Betul, Wong Deso katanya. Wong Deso. Pak Halim, ini kalau tadi bicara soal bahan baku, artinya raw material semua produk-produk Integra ini semua dicukupi dari dalam negeri, dari domestik, atau sebetulnya masih ada kandungan-kandungan juga yang dari luar atau bagaimana? Tentu Pak, jadi memang prioritas kita adalah meningkatkan local content sebanyak mungkin. Tetapi memang tidak semuanya bisa diadakan sejalan dengan pengadaan bahan baku, baik itu kayu, sebagian ada yang memang harus import veneer-veneernya yang fancy veneer kalau bicara kayu. Kemudian hardware kita masih sangat tergantung dari China karena keahlian skill maupun finishing yang dibutuhkan untuk hardware itu belum tersedia di Indonesia. Tentu kami harapkan ke depan dengan peningkatan ekonomi maupun kedatangan pemain-pemain baru di Indonesia, kita harapkan juga nggak perlu import lagi dari China. Gitu. Nah ini kalau bicara soal produknya sendiri Pak, ini ya mungkin kalau kita bicara soal klasifikasi misalkan, apakah semua produk PT Integra yang terus kemudian diperdagangkan ini semuanya yang added value atau ada juga yang mungkin setengah jadi atau bagaimana Pak? Boleh dikatakan hampir semuanya. Kalau kan kita di samping furniture kita juga ada building components Pak. Kalau furniture tentunya kita usahakan yang ada added value, di mana strength points, ada labor touch, di mana negara-negara lain tidak mempunyai itu, menjadi suatu desain yang menarik karena ada suatu labor touch yang tidak bisa semuanya digantikan oleh mesin, Pak. Nah, kalau bicara soal pasar, kita nyebutnya pasar apa nih Pak? Pasar furniture global. Bisa nggak saya sebut seperti itu? Ya, bisa. Ya. Nah, untuk saat ini yang paling dominan dari mana Pak? Dan Integra itu ada di mana sebetulnya saat ini? Pasarnya maksudnya? Iya. Tentu Amerika Pak. Amerika. Amerika merupakan negara yang penduduknya cukup banyak dan dengan daya beli yang sangat tinggi. Nah, disitulah merupakan suatu peluang buat kita. Nah itu kan dari pasarnya ya Pak ya. Maksudnya kalau dari Integra mewakili Indonesia itu sudah memenuhi berapa persen kebutuhan pasar furniture? Taruhlah misalkan sekarang di Amerika misalkan. Waduh, itu besar sekali. Tapi kalau kita sempat mengadakan satu survei dari
mebel, perkayuan yang diekspor oleh Indonesia, Ya. kita mengambil porsi kurang lebih 10%-nya, Pak. 10%-nya. Itu yang dari Indonesia, Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau untuk penguasaan pasar Amerikanya sendiri, Pak? Indonesia kurang lebih di 3%, Pak. 3%. 3%. Oke, sebetulnya kalau kita melihat angka ini, sebetulnya potensi untuk terus tumbuhnya juga masih sangat besar dong. Sangat-sangat besar. Ya, memang banyak faktor juga yang tentunya harus lebih digalakkan maupun ditingkatkan supaya kita bisa mengambil kue yang lebih besar, Pak. Oke. Nah, ini dari mana saja kira-kira Pak? Aspek apa saja yang harusnya bisa membuat Indonesia dan termasuk Integra itu bisa berkontribusi lebih? Paling tidak prosentasenya bukan lagi 3% gitu, tapi bisa sampai taruhlah 7%, 10% misalkan. Ya, kalau tadi saya sampaikan keunggulan kita adalah bahan baku Oke. tersedia, kemudian manpower juga tersedia. Ini maaf saya potong Pak. Kalau soal bahan Ya. baku ini kualitasnya sebetulnya kualitas kita itu berada di mana? Bagus, nggak ada masalah. Jadi Oke. itu kalau kita bicara furniture kan bahan baku, kemudian juga ada pengecatan yang membuat finishing ataupun kosmetiknya Oke. membuat barang ini bisa lebih menarik kan begitu Pak. Oke. Finishing itu juga memegang peranan cukup penting. Oke, oke. Artinya soal itu bahan baku faktor ini, ya. kalau secara kualitas sebetulnya kita udah oke lah ya, gitu atau bagaimana? Tidak ada masalah. Tidak ada Jadi masalah. apalagi buyer itu kalau kita bisa memberikan suatu edukasi mengenai jenis-jenis kayu dan keunggulannya, mereka cukup fleksibel. Tentunya pricing juga harus kompetitif ya Pak ya. Jangan sampai Oke. kita menawarkan sesuatu yang lebih mahal di pasar. Tentunya itu tidak menjadi menarik. Oke. Nah, ini sudah berapa lama Integra mengekspor produk-produknya ke Amerika, Pak? Puji Tuhan kami sudah 31 tahun Pak. 31 tahun. Ini kalau Mulai 89. Oke, artinya kalau umurnya sudah 31 tahun mengekspor terus ke Amerika, boleh dong kalau saya simpulkan bahwa produk-produk Integra itu sangat diterima di sana. Ya, karena customer-customer yang kami layani juga customer-customer yang punya nama cukup baik seperti Target Store, kemudian Costco, itu juga bisa disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan ini mewakili satu pasar yang cukup signifikan di sana, baik itu secara kualitas maupun secara reputasinya. Itu dengan merek dari Integra atau mereknya nanti tetap merek dari perusahaan-perusahaan di Amerika, Pak Halim? Pada awalnya kami tidak diizinkan, yang ada cuma di boxnya Made in Indonesia. Oh, oke. Tetapi sejalan dengan waktu dan kepercayaan sudah mulai tumbuh, kami juga mempersuade mereka untuk kita bisa memberikan merek sendiri. Seperti yang untuk ke Costco kita ada mereknya Pike and Main, itu merek dari kita. Oke, Jadi jangan-jangan kalau saya Bapak ke Costco Store di Amerika, di display ada Pike and Main, itu produk dari kami. Iya, jangan-jangan saya pernah ke sana ngelihat itu sebetulnya produknya produk dari Indonesia, Pak ya? Bisa juga, mungkin juga diimpor lagi kembali ke Indonesia. Oke, Pak Halim, ini kalau kita bicara soal target revenue, di awal target revenue sebelum pandemi berapa, Pak? Kalau boleh berbagi bersama kita. 2,5 T begitu. Pak. Oke, setelah adanya pandemi, setelah melihat adanya peluang-peluang, Growth kami 20% very realistic dan kami yakin bisa tembus lebih lagi. oke, artinya gini, di awal ada revisi sekitar 2,5, ada target sekitar 2,5. Apakah kemudian ada revisi naik atau mungkin revisi turun mungkin, Pak? Tentu Pak, dengan melihat antusiasme pasar yang begitu luar biasa ini, kami selama berdirinya pabrik selama 31 tahun ini tidak pernah order booking yang begitu jauh. Sampai saat ini kami Januari 2021 sudah fully book. Jadi disitulah kami punya keyakinan bahwa target kami akan terlampaui. Baik, Pak Halim, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen Baik. berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.